Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Atesya dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan literatur review dengan judul Diet Quality. Untuk identitas jurnal, saya menggunakan jurnal yang berjudul Diet Quality Index for Older Adults DQI 65 Development and Use in Predicting Adherence to Dietary Recommendation and Health Markers in the UK National Diet and Nutrition Survey. Untuk penulisnya sendiri ada Nicole Darrington, Rosalind Valles, dan rekan-rekannya. Untuk tahun publikasi 2022 dan nama jurnalnya British Journal of Nutrition. Oke, selanjutnya untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat dan mengembangkan 3 jenis indeks kualitas diet untuk lansia DQI 65, lalu mengevaluasi apakah indeks tersebut dapat menunjukkan kualitas diet, kepatuhan pada anjuran nutrisi, dan hubungan dengan indikator kesehatan seperti BMI, lingkar pinggang, biomarker vitamin, serta tanda inflamasi seperti CPR pada lansia di Inggris. Untuk metode penelitiannya, ini menggunakan analisis cross-sectional berdasarkan data dari NDNS. Data yang dipakai meliputi catatan makanan selama 4 hari, hasil pemeriksaan biomarker seperti vitamin dan mineral, kemudian juga pengukuran fisik seperti berat badan, tekanan darah, dan aktivitas fisik. Setelah menghitung 3 versi DQI 65, hasilnya dibandingkan dengan indeks diet lain yaitu HI 2015 dan AHI 2010 menggunakan analisis regresi. Untuk desain penelitian ini menggunakan cross-sectional, yaitu semua data diet, kesehatan, dan biomarker dikumpulkan pada satu periode waktu. Penelitian ini bersifat observasional dan tidak memberikan intervensi, sehingga hanya bisa melihat hubungan bukan sebab akibat. Untuk subjek penelitian melibatkan 871 orang lansia berumur 65 tahun ke atas dari data NDNS. Peserta yang datanya kurang lengkap atau termasuk outlier dikeluarkan agar hasil analisis lebih akurat. Untuk prosedur penelitian, yang pertama, peneliti diawali dengan mengumpulkan catatan makanan 4 hari dari seluruh peserta lansia. Setelah itu, peneliti melakukan proses pembersihan data dan memastikan datanya lengkap, valid, dan tidak mengandung outlier. Setelah itu, peneliti juga menyusun 3 versi indeks DQI 65 berdasarkan pedoman nutrisi lansia dan aktivitas fisik. Ketiga indeks ini dibuat untuk menilai kualitas diet lansia dari berbagai sudut, yaitu berbasis nutrisi plus aktivitas fisik, serta berbagai pangan plus aktivitas fisik. Setelah itu, setiap peserta diberikan skor sesuai tingkat kesesuaian pola makan dan aktivitas fisik mereka terhadap pedoman yang dijadikan anjuran. Kemudian skor ini mencerminkan seberapa baik pola makan peserta. Skor DQI 65 dihitung kemudian dibandingkan dengan 2 indeks diet lain, yaitu HI 2015 dan HI 2010. Perbandingan ini dilakukan melihat apakah DQI 65 memiliki performa yang lebih baik dan menilai kualitas diet lansia. Pada tahap terakhir, peneliti menganalisis hubungan skor indeks dengan berbagai asupan zat gizi, biomarker penting seperti vitamin B12, vitamin D, folat, dan ferritin, serta indikator kesehatan seperti BMI, lingkar pinggang, kemudian tekanan darah, metabolic syndrome, dan jumlah obat. Analisis dilakukan menggunakan model statistik bertingkat survey weight agar hasilnya mewakili populasi lansia Inggris. Selanjutnya, hasil penelitiannya bahwa menunjukkan bahwa semakin tinggi skor DQI 65 semakin baik kualitas diet peserta dan semakin besar peluang mereka memenuhi rekomendasi nutrisi tertentu. Peserta dengan skor tinggi biasanya memiliki BMI dan lingkar pinggang lebih rendah, kadar CPR lebih kecil, dan menggunakan obat lebih sedikit. Dimakan AHI 2010, DKI 65 menunjukkan hasil yang lebih kuat dalam menggambarkan pola makan lansia. Meski ada beberapa hubungan yang melemah, setelah menyesuaikan lebih lanjut, pola utamanya tetap terlihat dan mendukung kegunaan indeks ini. Selanjutnya, untuk uji validitas menunjukkan bahwa
DQI65 berkaitan dengan asupan nutrisi dan biomarker kesehatan, sehingga indeks ini dinilai cukup baik menggambarkan kualitas diet lansia. Namun peneliti menegaskan bahwa validitas dan reliabilitas indeks masih perlu diuji lebih lanjut melalui studi longitudinal dan populasi lansia lainnya. Untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu indeks ini dibuat untuk lansia sehingga lebih relevan. Untuk data berasal dari NDS yang representatif, kemudian analisis komprehensif menggabungkan data diet, biomarker, aktivitas fisik, dan kesehatan. Terdapat 3 versi indeks yang memudahkan perbandingan performa, kemudian juga metode statistiknya kuat menggunakan survey weight dan regresi bertahap dan meminimalkan bias. Untuk kekurangannya, penyusunan indeks masih mengandung unsur subjektivitas dan butuh validasi lebih lanjut. Tidak ada analisis struktur faktor untuk memastikan konsistensi komponen indeks. Kemudian beberapa data nutrisi tidak tercatat lengkap sehingga bisa mempengaruhi akurasi hasil. Jumlah lansia yang memenuhi beberapa rekomendasi nutrisi sangat rendah, membatasi analisis, dan juga desain cross-sectional tidak bisa menentukan hubungan sebab akibat. Untuk kesimpulannya sendiri, DQI65 dan dua variasinya merupakan alat penilaian kualitas diet lansia yang efektif dan lebih relevan dibandingkan indeks umum seperti AHI 2010. DQI65 menunjukkan kemampuan yang baik dalam memprediksi kepatuhan terhadap rekomendasi nutrisi dan berhubungan dengan berbagai indikator kesehatan seperti BMI, lingkar pinggang, CPR, dan penggunaan obat. Namun penelitian ini juga harus dilakukan lebih lanjut, terutama studi longitudinal untuk menguatkan validitas dan penerapan jangka panjang pada indeks tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.